Pernah nggak sih lu merasa kalau hidup lu kayak gini-gini aja? Meskipun udah usaha keras, tapi rasanya rezeki kayak jauh banget. Nah, mungkin lu nggak sadar kalau semuanya itu berawal dari pola pikir lo. Apa yang ada di pikiran lo, itu yang lo tarik ke hidup lo. Ini bukan teori semata, ini adalah hukum semesta yang udah ada dari dulu. Dan orang-orang sukses udah lama menggunakannya. Halo semua, selamat datang di channel Cahaya Kesadaran. Lo yang lagi nonton video ini, berarti lo sudah siap buat tahu rahasia yang mengubah hidup lo. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya lo gak ketinggalan video keren lainnya. Pada video kali ini kita bakal ngomongin tentang kekuatan pikiran dan bagaimana cara lo bisa ubah hidup lo dengan pola pikir sukses. Lo bakal tahu kenapa pola pikir itu sangat berpengaruh dalam mencapai kesuksesan, kebebasan finansial, dan keberlimpahan. Lo nggak mau kan terus-terusan stuck? Lo juga pasti pengen hidup yang lebih berkualitas kan? Nah, di sini kita akan kupas tuntas apa aja yang mesti lo lakukan buat nyelaraskan pikiran lo dengan hukum semesta yang akhirnya ngebuka jalan buat sukses. Gue akan mulai dengan sebuah wejangan kuno yang mengatakan, apa yang ada di pikiranmu, itulah yang akan datang dalam hidupmu. Kalau lo terus berpikir kekurangan, ya hidup lo akan terasa kekurangan. Kalau lo berpikir berlimpah, maka berlimpah pula yang datang. Nah, apakah lo siap untuk tahu lebih lanjut tentang bagaimana pola pikir sukses bisa bawa lo ke arah yang lebih baik? Di dalam sejarah, banyak pemikir dan filsuf yang udah menyadari kalau pikiran kita memengaruhi kenyataan kita. Dari zaman dulu, para leluhur kita udah ngasih petuah tentang pentingnya berpikir positif dan bersyukur atas segala yang ada. Bahkan dalam banyak kitab-kitab kuno, udah diajarkan bahwa pikiran dan niat seseorang bisa mengubah takdirnya. Contoh nyata bisa kita temuin di dalam Al-Quran yang mengajarkan kita untuk selalu berpikir baik, bersyukur, dan berharap yang terbaik dari Allah. Misalnya dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang mengingatkan kita bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun jika kita kufur, maka akan ada azab yang datang. Jadi, pikiran kita bukan cuma soal yang terlihat, tapi ada kekuatan yang lebih besar yang bisa ngebentuk masa depan kita. Sains juga udah ngebuktikan kalau frekuensi pikiran kita berperan penting dalam energi yang kita pancarkan. Frekuensi positif bakal menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Sedangkan frekuensi negatif malah menarik hal-hal yang gak kita inginkan. Ini bukan cuma teori, tapi ada penelitiannya. Hukum semesta pun menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu saling berhubungan. Kalau lo mau sukses, lo harus menyelaraskan diri dengan hukum-hukum ini. Salah satunya adalah hukum ketertarikan, atau law of attraction, yang menyatakan bahwa apa yang lo fokuskan, itu yang akan datang ke dalam hidup lo. Jadi, kalau lo selalu mikirin kekurangan dan rasa takut, ya itulah yang bakal lo tarik. Tapi kalau lo fokus sama kelimpahan dan kesuksesan, maka itu yang bakal datang. Nah, sekarang gue mau jelasin lebih dalam tentang hukum semesta yang berhubungan langsung dengan pola pikir sukses. Dalam ajaran leluhur, mereka sering bilang, apa yang lo tanam itu yang lo tuai. Lo nggak bisa dapet hasil yang bagus kalau lo terus-menerus berpikir negatif. Ini adalah salah satu hukum semesta yang udah berlaku sejak zaman dulu. Misalnya, hukum keseimbangan. Hukum ini bilang kalau segala sesuatu di dunia ini itu harus seimbang. Lo nggak bisa berharap rezeki datang kalau lo nggak menanamkan niat dan usaha yang seimbang dengan apa yang lo inginkan. Energi yang lo keluarkan itu yang akan kembali lagi ke lo. Jadi, kalau lo ngerasa hidup lo seret, coba deh cek pola pikir lo dan seberapa banyak usaha yang lo keluarin buat mencapai tujuan lo. Selain itu, ada juga hukum aksi dan reaksi. Ini kayak hukum sebab akibat. Lo lakuin sesuatu, ya lo bakal dapat balasan sesuai dengan apa yang lo lakuin. Jadi kalau lo terus ngerasa kesulitan, coba pikirin lagi. Apa yang lo lakukan selama ini? Apakah sesuai dengan tujuan yang lo inginkan?
Lanjut ya, kita ngomongin soal pola pikir sukses. Gini deh, kebanyakan orang itu punya pemikiran yang terbatas, jadi mereka nggak bisa melihat peluang yang ada di sekitar mereka. Mereka lebih fokus sama masalah daripada solusi. Dan itu yang bikin mereka stuck, nggak berkembang, dan akhirnya nggak meraih kebebasan finansial. Jadi, yang pertama harus lo ingat adalah, kalau lo pengen jadi orang sukses, lo harus belajar buat mengubah mindset lo. Jangan pikirin hal-hal yang nggak lo kontrol, kayak misalnya masalah yang datang tiba-tiba, atau kegagalan yang lo alami. Fokus ke hal-hal yang bisa lo ubah, seperti cara lo berpikir, cara lo berusaha, dan apa yang lo lakukan setiap hari. Banyak orang sukses itu bukan karena mereka punya modal besar, atau karena mereka lahir di keluarga kaya. Mereka sukses karena mereka punya pola pikir sukses yang membuat mereka terus berusaha, meskipun hidup nggak selalu mulus. Mereka tahu bahwa kesuksesan itu bukan datang begitu saja, tapi melalui usaha, konsistensi, dan yang paling penting, keyakinan bahwa mereka bisa mencapainya. Di sini hukum semesta ikut berperan. Ada yang namanya hukum keselarasan, yang berarti segala sesuatu itu harus sejalan dengan energi yang lo pancarkan. Kalau lo sering berpikir tentang kekurangan, itu artinya lo nggak selaras dengan energi positif yang seharusnya bisa membawa lo pada keberlimpahan. Sementara kalau lo berpikir tentang kelimpahan, lo bakal menarik segala hal yang mendukung tujuan lo. Lo bisa lihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang sukses itu selalu berpikir optimis dan melihat peluang di balik setiap tantangan. Nah, ngomongin soal kebebasan finansial, ada satu hal yang harus lo ingat. Uang itu hanyalah hasil dari energi yang lo keluarkan. Ketika lo menyalurkan energi yang positif, lo bisa menarik hal-hal baik termasuk peluang finansial. Ini bukan hanya soal kerja keras, tapi lebih ke soal frekuensi yang lo pancarkan. Kalau lo sering berpikir tentang kekurangan atau terbebani dengan masalah uang, ya lo akan terus menarik energi yang sama. Coba deh mulai ubah pola pikir lo ke arah yang lebih positif. Dan lo bakal melihat perubahan dalam hidup lo, baik dari segi karier maupun keuangan. Dan yang paling penting, keseimbangan itu kunci. Lo nggak bisa hanya fokus pada uang dan materi tanpa memperhatikan aspek lain dalam hidup. Lo harus menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara energi maskulin dan feminin, dan antara kerja keras dan berserah diri. Semua itu harus berjalan beriringan supaya lo bisa mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Misalnya, lo lihat orang sukses itu, mereka bukan hanya mengandalkan kemampuan fisik atau intelektual mereka, tapi mereka juga selalu menyeimbangkan hidup mereka dengan spiritualitas. Mereka tahu kapan harus berusaha dan kapan harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itu adalah hukum semesta yang harus lo pahami, bahwa segala sesuatu yang lo lakukan di dunia ini punya hubungan langsung dengan alam semesta. Oke, lo udah mulai paham kan kalau pola pikir sukses itu kuncinya. Sekarang mari kita dalami lebih dalam tentang wejangan leluhur dan bagaimana mereka sudah lama memahami hukum semesta. Gini, para leluhur kita itu nggak asal bicara. Mereka sudah memahami sesuatu yang lebih besar, yaitu hubungan antara pikiran, energi, dan alam semesta. Mereka mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu terhubung. Ketika lo berbuat baik, lo mengirimkan energi positif ke alam semesta, dan alam semesta akan membalasnya dengan kebaikan yang datang dalam bentuk rezeki, kesempatan, atau bahkan keberhasilan dalam hidup. Sebaliknya, kalau lo melakukan hal yang buruk, ya lo bakal menerima energi negatif yang balik ke lo. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum semesta, yang dikenal dengan nama hukum sebab akibat. Para leluhur sering berkata, apa yang lo tanam, itu yang lo petik. Nah itu dia. Hukum semesta bekerja dengan cara itu. Lo nggak bisa berharap mendapat kebaikan kalau lo hanya memberikan energi negatif ke sekitar lo. Jadi, salah satu cara untuk membuka pintu rezeki dan mencapai kesuksesan adalah dengan membangun vibrasi positif dalam hidup lo. Itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti memberi senyum ke orang lain, berbagi, atau bahkan berdoa dengan tulus. Lalu,
Ada lagi yang disebut dengan hukum ketertarikan. Dalam banyak ajaran spiritual, termasuk yang ada di dalam Quran, dikatakan bahwa segala sesuatu itu datang sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Kalau lu terus-menerus berpikir tentang kemiskinan, ya lu bakal semakin terjebak dalam situasi yang sama. Tapi kalau lu mulai berpikir tentang kelimpahan dan kesuksesan, lu bakal lebih sering melihat peluang dan jalan untuk meraihnya. Untuk mencapai pola pikir sukses, lu perlu menghindari satu hal yang sangat umum, yaitu rasa takut. Takut gagal, takut miskin, takut dilihat jelek. Takut adalah pembunuh mimpi nomor 1. Pilih untuk berani gagal. Gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi kesempatan buat belajar dan berkembang. Coba ingat, nggak ada orang sukses yang nggak pernah gagal. Gagal itu proses, dan hukum semesta bekerja dengan cara memperlihatkan lo jalan terbaik, meskipun kadang itu berupa kegagalan yang membawa lo lebih dekat ke tujuan lo. Sekarang kita udah ngomongin teori-teori yang keren banget kan? Tapi, yang paling penting adalah lo tahu gimana cara nerapin semua itu dalam kehidupan lo sehari-hari. Kita butuh tindakan nyata, bukan cuman teori yang cuma asik dibahas di tongkrongan. Jadi yuk kita breakdown langkah-langkah praktis yang bisa langsung lo coba, biar hidup lo lebih sukses, lebih bebas, dan tentunya lebih berkembang. Langkah pertama itu adalah tentang membuat tujuan yang jelas dan spesifik. Jangan cuma bilang, gue pengen sukses. Itu tuh terlalu umum. Lo harus punya tujuan yang jelas. Contoh, gue pengen punya penghasilan pasif 5 juta per bulan dalam waktu 1 tahun. Itu lebih terukur dan jelas. Karena ketika lo menetapkan tujuan yang jelas, alam semesta akan lebih mudah membantu lo buat mencapai itu. Jangan lupa, setiap tujuan harus disertai dengan langkah konkret yang lo ambil setiap hari. Gak ada yang instan, bro. Langkah kedua, mulailah mengelola waktu dengan lebih bijak. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang gak bisa lo dapatkan lagi setelah terbuang. Jadi, mulailah dengan membuat jadwal harian. Pisahkan waktu lo buat pekerjaan, belajar, beristirahat, dan juga berkumpul dengan orang yang lo cintai. Kalau lo punya banyak waktu yang gak terstruktur, lo cuma akan berputar-putar di tempat. Dan ingat, hukum semesta itu bukan cuma tentang berpikir positif, tapi juga tentang tindakan yang konsisten. Langkah ketiga, ubah pola pikir lo tentang uang. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir, kalau nggak kerja keras nggak dapat uang. Sementara itu, orang-orang sukses berpikirnya beda. Mereka mikir, gimana caranya uang yang bekerja untuk gua, bukan gua yang kerja untuk uang. Nah, ini dia, saatnya lo mulai belajar tentang investasi dan pengelolaan keuangan yang lebih cerdas. Lo nggak harus jadi ahli saham atau beli properti langsung. Coba mulai dengan hal yang sederhana seperti menabung, belajar investasi di instrumen yang lebih aman dulu, atau memulai bisnis kecil. Penting untuk mulai berpikir tentang penghasilan pasif. Langkah keempat, visualisasi adalah senjata rahasia lo. Lo tahu nggak sih kalau otak kita tuh nggak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang cuma dibayangkan. Jadi, lo bisa memanfaatkan kekuatan otak lo untuk visualisasi diri lo yang sukses, kaya, atau apapun yang lo inginkan. Misalnya, setiap pagi, coba luangin waktu 5 menit untuk membayangkan diri lo di tempat yang lo impikan. Entah itu sukses di pekerjaan, punya rumah yang besar, atau liburan ke luar negeri. Yang penting, lo merasa seolah itu udah terjadi. Dan setelah lo visualisasi, action itu penting banget. Tanpa langkah nyata, visualisasi cuma jadi mimpi. Langkah kelima, lo harus mulai membentuk lingkungan yang mendukung. Kalau lo sering dikelilingi sama orang-orang yang gak mendukung atau bahkan menjatuhkan lo, bisa dipastikan progres lo bakal terhambat. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap energi lo. Mulailah mencari teman-teman yang bisa mendorong lo untuk terus maju, yang punya visi dan misi yang sama dengan lo, atau bahkan yang sudah lebih sukses dari lo. Kalau bisa, sering-seringlah berada dalam komunitas yang mendukung pengembangan diri. Karena
Semakin sering lo berada di lingkungan yang penuh energi positif, semakin besar kemungkinan lo untuk sukses. Pilih lingkungan yang bisa menstimulasi pertumbuhan diri lo, bukan yang malah bikin lo tenggelam dalam zona nyaman. Langkah ke-6, syukur. Udah mulai lupa kan? Ini tuh kunci penting banget. Lo tahu nggak sih kalau syukur itu mengundang lebih banyak kelimpahan ke hidup lo? Banyak orang yang berharap rezekinya lancar, tapi nggak bisa merasa cukup dengan apa yang mereka punya. Sering-seringlah mengucapkan syukur atas apa yang lo miliki sekarang. Entah itu pekerjaan, kesehatan, atau hubungan baik dengan orang-orang di sekitar lo. Dengan syukur, lo nggak cuma menarik hal-hal positif dalam hidup lo, tapi juga memperkuat frekuensi positif yang ada dalam diri lo. Langkah ke-7 adalah soal menghadapi ketakutan lo. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidup. Untuk mencapai pola pikir sukses, lo perlu menghindari satu hal yang sangat umum, yaitu rasa takut. Takut gagal, takut miskin, takut dilihat jelek. Takut adalah pembunuh mimpi nomor 1. Pilih untuk berani gagal. Gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi kesempatan buat belajar dan berkembang. Coba ingat, nggak ada orang sukses yang nggak pernah gagal. Gagal itu proses, dan hukum semesta bekerja dengan cara memperlihatkan lo jalan terbaik. Meskipun kadang itu berupa kegagalan yang membawa lo lebih dekat ke tujuan lo. Sekarang kita udah ngomongin teori-teori yang keren banget kan? Tapi, yang paling penting adalah lo tahu gimana cara nerapin semua itu dalam kehidupan lo sehari-hari. Kita butuh tindakan nyata, bukan cuman teori yang cuma asik dibahas di tongkrongan. Jadi yuk kita breakdown langkah-langkah praktis yang bisa langsung lo coba, biar hidup lo lebih sukses, lebih bebas, dan tentunya lebih berkembang. Langkah pertama itu adalah tentang membuat tujuan yang jelas dan spesifik. Jangan cuma bilang, gue pengen sukses. Itu tuh terlalu umum. Lo harus punya tujuan yang jelas. Contoh, gue pengen punya penghasilan pasif 5 juta per bulan dalam waktu 1 tahun. Itu lebih terukur dan jelas. Karena ketika lo menetapkan tujuan yang jelas, alam semesta akan lebih mudah membantu lo buat mencapai itu. Jangan lupa, setiap tujuan harus disertai dengan langkah konkret yang lo ambil setiap hari. Gak ada yang instan, bro. Langkah kedua, mulailah mengelola waktu dengan lebih bijak. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang gak bisa lo dapatkan lagi setelah terbuang. Jadi, mulailah dengan membuat jadwal harian. Pisahkan waktu lo buat pekerjaan, belajar, beristirahat, dan juga berkumpul dengan orang yang lo cintai. Kalau lo punya banyak waktu yang gak terstruktur, lo cuma akan berputar-putar di tempat. Dan ingat, hukum semesta itu bukan cuma tentang berpikir positif, tapi juga tentang tindakan yang konsisten. Langkah ketiga, ubah pola pikir lo tentang uang. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir, kalau nggak kerja keras nggak dapat uang. Sementara itu, orang-orang sukses berpikirnya beda. Mereka mikir, gimana caranya uang yang bekerja untuk gua, bukan gua yang kerja untuk uang. Nah, ini dia, saatnya lo mulai belajar tentang investasi dan pengelolaan keuangan yang lebih cerdas. Lo nggak harus jadi ahli saham atau beli properti langsung. Coba mulai dengan hal yang sederhana seperti menabung, belajar investasi di instrumen yang lebih aman dulu, atau memulai bisnis kecil. Penting untuk mulai berpikir tentang penghasilan pasif. Langkah keempat, visualisasi adalah senjata rahasia lo. Lo tahu nggak sih kalau otak kita tuh nggak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang cuma dibayangkan. Jadi, lo bisa memanfaatkan kekuatan otak lo untuk visualisasi diri lo yang sukses, kaya, atau apapun yang lo inginkan. Misalnya, setiap pagi, coba luangin waktu 5 menit untuk membayangkan diri lo di tempat yang lo impikan. Entah itu sukses di pekerjaan, punya rumah yang besar, atau liburan ke luar negeri. Yang penting, lo merasa seolah itu udah terjadi. Dan setelah lo visualisasi, action itu penting banget. Tanpa langkah nyata, visualisasi cuma jadi mimpi. Langkah kelima, lo harus mulai membentuk lingkungan yang mendukung. Kalau lo sering dikelilingi sama orang-orang yang gak mendukung atau bahkan menjatuhkan lo, bisa dipastikan
progres lu bakal terhambat. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap energi lo. Mulailah mencari teman-teman yang bisa mendorong lo untuk terus maju, yang punya visi dan misi yang sama dengan lo, atau bahkan yang sudah lebih sukses dari lo. Kalau bisa, sering-seringlah berada dalam komunitas yang mendukung pengembangan diri. Karena semakin sering lo berada di lingkungan yang penuh energi positif, semakin besar kemungkinan lo untuk sukses. Pilih lingkungan yang bisa menstimulasi pertumbuhan diri lo, bukan yang malah bikin lo tenggelam dalam zona nyaman. Langkah ke-6, syukur. Udah mulai lupa kan? Ini tuh kunci penting banget. Lo tahu nggak sih kalau syukur itu mengundang lebih banyak kelimpahan ke hidup lo? Banyak orang yang berharap rezekinya lancar, tapi nggak bisa merasa cukup dengan apa yang mereka punya. Sering-seringlah mengucapkan syukur atas apa yang lo miliki sekarang. Entah itu pekerjaan, kesehatan, atau hubungan baik dengan orang-orang di sekitar lo. Dengan syukur, lo nggak cuma menarik hal-hal positif dalam hidup lo, tapi juga memperkuat frekuensi positif yang ada dalam diri lo. Langkah ke-7 adalah soal menghadapi ketakutan lo. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidup lo. Takut gagal adalah hal yang wajar, tapi kalau lo terus-terusan takut, lo nggak akan pernah maju. Lawan rasa takut itu dengan action. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman lo. Cobalah hal baru. Ingat, orang-orang sukses nggak akan pernah berada di tempat mereka sekarang kalau mereka terus-terusan ragu buat melangkah. Melangkahlah meski lo merasa takut. Terima kasih telah menjadi bagian dari kesadaran ini. Sampai jumpa di video-video keren selanjutnya.